Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pernahkah kalian melihat sungai yang terus mengalir tanpa berhenti? Di balik alirannya, sungai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, sungai menjadi salah satu peredaran darat yang penting untuk dipelajari. Pengertian dan proses terbentuknya sungai. 1. Pengertian. Sungai adalah aliran air tawar dari sumber alami di daratan yang mengalir menuju danau, laut, samudra, atau sungai lain yang lebih besar. Di hulu arusnya deras, sedangkan di hilir lebih tenang. 2. Proses pembentukan sungai, yaitu air hujan turun ke bumi, air mengalir dari daerah tinggi ke rendah, terjadi pengikisan tanah yaitu erosi, aliran makin besar dan membentuk sungai, dan yang terakhir, sungai bermuara ke laut, danau, atau sungai lain. Asik. Struktur sungai. Yang pertama ada hulu, arus deras, banyak erosi di daerah pegunungan. Yang kedua, tengah, arus mulai tenang, sungai melebar dan berkelok. Yang ketiga, hilir, arus tenang, banyak endapan, dekat muara. Yang keempat, muara, tempat sungai berakhir di laut, danau, atau sungai lain. Nah, beginilah kira-kira gambar struktur sungai. Sungai yang pertama adalah jenis sungai berdasarkan volumenya yang terdiri dari 4. Yang pertama, sungai permanen, terjadi sepanjang tahun. Contoh sungainya adalah Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Indragiri. Kemudian kedua ada sungai periodik. Sungai ini terjadi di periode tertentu. Debit air akan sungai akan besar pada musim hujan, sedangkan untuk musim kemarau debitnya akan kecil. Contohnya Sungai Bengawan Solo, Sungai Kode, Sungai Brantas, Sungai Opak, dan lain-lain. Yang ketiga, sungai episodik, mirip periodik. Sungai episodik juga hanya ada di musim hujan. Bedanya, jika periodik memiliki debit yang kecil di musim kemarau, maka episodik tidak punya sama sekali air di musim kemarau. Hal ini terjadi karena kekeringan yang tidak ada sungai sama sekali. Contohnya, Sungai Kalada di Pulau Sumba. Yang keempat, sungai epemeral hanya ada di musim hujan. Contohnya bisa dijumpai di Nusa Tenggara. Dua adalah jenis sungai berdasarkan struktur geologinya. Yang pertama, antisiden, sungai yang arah alirannya tetap bertahan meski terjadi pengangkatan struktur geologi atau lipatan atau patahan yang melintang. Sungai ini mampu mengimbangi pengangkatan dengan erosi vertikal yang kuat, sehingga arah alirannya tidak berubah. Yang kedua, ada superpose, sungai yang arah alirannya terbentuk pada lapisan batuan atas, namun tetap mempertahankan alirannya tersebut saat mengerosi batuan di bawahnya yang strukturnya berbeda. Sungai ini mengalir di atas lapisan batuan yang lebih tua yang baru tersingkap. Yang terakhir adalah sungai reverse, sering dikaitkan dengan pola aliran pada struktur lipatan seperti sungai resekuen searah sungai utama, atau konsekuen atau obsekuen berlawanan dengan arah kemiringan lapisan batuan atau konsekuen. Yang ketiga, ada jenis sungai berdasarkan sumber airnya. Yang pertama, sungai hujan, bahasa dari air hujan dari proses siklus hidrologi. Keluarnya sungai ini dimulai dari mata air yang terletak di bagian hulu. Contohnya adalah Sungai Bengawan Solo,
Sungai Ciliwung, dan Sungai Citarum. Terdapat di daerah dengan curah hujan musiman dan bervegetasi jarang sampai tidak bervegetasi. Yang kedua, Sungai Gletser berasal dari mencairnya salju atau ais di puncak pegunungan. Contohnya adalah Sungai Memberamo yang airnya dari gletser di Puncak Jaya, Papua. Yang ketiga, Sungai Mata Air bersumber di mana air biasanya terdapat di daerah yang mempunyai curah hujan sepanjang tahun dan alirannya tertutup vegetasi. Yang keempat, ada Sungai Campuran, merupakan sungai yang terbentuk dari bermacam atau kombinasi sumber air di permukaan bumi. Airnya dari mata air atau pencairan es, kemudian ditambah dari air hujan yang turun sepanjang tahun ataupun musiman. Contohnya adalah Sungai Digul. Jenis sungai berdasarkan arah alirannya. 1. Sungai konsekuen, yaitu sungai dengan arah aliran yang sesuai dengan kemiringan bumi. Jadi, ciri-ciri sungai konsekuen ada di dataran tinggi yang membuat alirannya turun ke daerah yang lebih rendah. Ciri lain sungai ini yaitu bentuknya yang berkelok-kelok. Contohnya, Sungai Progo. 2. Sungai insekuen, jenis sungai yang arah alirannya tidak beraturan, karena sungai insekuen tidak dipengaruhi oleh bentuk lereng atau batuan. 3. Sungai subsekuen, aliran lurus mengikuti formasi daerah atau wilayah tempat terbentuknya sungai. Ciri-cirinya, terbentuk dari sungai konsekuen yang mengalami erosi, dan erosi ini akan membentuk sungai baru yang tegak lurus dengan konsekuen, atau yang dikenal dengan subsekuen. Contohnya Sungai Opak. 4. Sungai resekuen, ciri-cirinya ialah arah alirannya searah dengan aliran konsekuen utama, tetapi sungai ini adalah cabang dari subsekuen. Karena termasuk cabang dari subsekuen, maka ukuran dari sungai ini relatif lebih kecil dari sungai induknya, yaitu konsekuen dan subsekuen. Contohnya, Sungai Oyo, anak Sungai Opak di Jawa Tengah dan Yogyakarta. 5. Sungai obsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya berlawanan dengan kemiringan lapisan batuan dan bermuara ke sungai subsekuen. Dari gambar tersebut, yang berarti R itu adalah sungai resekuen, O sungai obsekuen, K sungai konsekuen, dan S adalah sungai subsekuen. Adalah aliran sungai. 1. Dendritik, yaitu bercabang seperti akar pohon, biasanya terdapat di daerah datar dengan batuan homogen. 2. Anular, yaitu aliran sungai membentuk pola melingkar di daerah berbentuk kubah atau cekungan. Radial sentrifugal, yaitu aliran sungai menyebar dari pusat ke segala arah, biasanya di daerah gunung. 4. Radian sentripetal, yaitu aliran sungai mengarah menuju pusat cekungan atau daerah rendah. 5. Paralel, yaitu aliran sungai sejajar karena berada di lereng yang curam. 6. Pinet, yaitu anak sungai membentuk sudut lancip seperti susunan daun. Terakhir adalah manfaat sungai. Manfaat sungai adalah sebagai sumber air bagi pengairan wilayah pertanian atau irigasi dan usaha perikanan darat. Bisa juga sebagai tempat Yang terakhir adalah manfaat sungai. Yang pertama, sebagai sumber air bagi pengairan wilayah pertanian atau irigasi dan usaha perikanan darat. Yang kedua, tempat mengembangbiakan dan menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani. Yang ketiga, sumber tenaga untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang keempat, tempat rekreasi. Kelima, memenuhi kebutuhan air seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. Yang keenam, tempat olahraga seperti air, berperahu, lomba dayung, dan lain-lain.
Nah, kesimpulannya adalah sungai adalah salah satu perairan darat yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita sehari-hari, sehingga kita wajib untuk menjaga dan melestarikan sungai dengan melakukan hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan sekitar sungai. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.